Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Kuda Laut. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kali ini kita bertemu dalam pembahasan tentang perhitungan kuantitas berat LPG atau liquefied petroleum gas di tangki spherical. Semoga bermanfaat. Perhitungan kuantitas LPG. Pada tangki penyimpanan yang berisi minyak, vapor di atas permukaan minyak sebagian dapat berupa inert gas, udara, ataupun vapor dari minyak itu sendiri. Sedangkan pada tangki LPG, vapor di atas cairan semuanya berasal dari LPG. Pada perhitungan cairan minyak, volume yang dihitung hanya dari produk yang berupa cairannya saja. Sedangkan pada LPG, di samping produk yang berupa cairan, dihitung juga volume yang berupa gas atau vapor. Di tangki penyimpanan, sebagian LPG akan berupa cairan dan sebagian lagi akan berupa vapor. Volume total adalah jumlah dari volume dalam keadaan cair ditambah volume dalam keadaan vapor yang diubah menjadi satuan berat yang setara. Perhitungan kuantitas LPG cair. Perhitungan volume LPG yang berupa cairan dapat dilakukan seperti pada perhitungan cairan minyak. Volume LPG cair pada suhu pengamatan atau observe dihitung terlebih dahulu dengan tabel volume tangki. Berdasarkan hasil pengukuran tinggi LPG cair di dalam tangki. Selanjutnya dengan petroleum measurement table, faktor koreksi volume dan faktor konversi dapat diperoleh untuk menghitung volume pada suhu standar dan berat. Perhitungan kuantitas LPG yang berupa vapor. Perhitungan kuantitas LPG yang berupa vapor dilakukan dengan menggunakan formula yang didasarkan pada hukum gas ideal, hukum Boyle-Gay-Lussac, yang menyatakan bahwa gas dalam ruang tertutup hasil kali dari volume dan tekanan dibagi dengan suhu mutlaknya adalah konstan. Yang dinyatakan dalam persamaan P kali V per T sama dengan konstan. Atau P1 kali V1 dibagi T1 sama dengan P2 kali V2 per T2. Di mana T1 suhu awal absolut, T2 suhu akhir absolut, P1 tekanan gas awal absolut, P2 tekanan gas akhir absolut, V1 volume gas awal, dan V2 volume gas akhir. Konsep mol atau satuan jumlah zat.
Untuk menghitung kuantitas gas, kita perlu mengenal tentang konsep mol. Kita mengenal satuan jumlah yang disebut dengan lusin. Satu lusin adalah 12 buah atau 12 butir. Benda apa saja dikatakan satu lusin jika jumlah butirnya 12. Satu lusin apel jumlahnya 12 buah apel. Demikian juga satu lusin stroberi ada 12 buah stroberi. Satuan jumlah zat disebut dengan mol. 1 mol mengandung 6,022 kali 10 pangkat 23 butir partikel. Zat apa saja dikatakan 1 mol asalkan jumlah partikelnya 6,022 kali 10 pangkat 23. 1 mol propana mengandung 6,022 kali 10 pangkat 23 molekul propana. 1 mol butana mengandung 6,022 kali 10 pangkat 23 molekul butana. 6,022 kali 10 pangkat 23 disebut dengan bilangan Avogadro. Hubungan mol dengan massa. Satu lusin apel dan satu lusin stroberi masing-masing memiliki jumlah 12 buah. Tetapi jika masing-masing ditimbang, tentu satu lusin apel mempunyai massa yang berbeda dengan satu lusin stroberi. Massa satu lusin apel tidak sama dengan massa satu lusin stroberi. Demikian juga dengan unsur atau senyawa. Jumlah mol yang sama akan mengandung jumlah butir unsur atau molekul yang sama. Yang berbeda adalah massa dari masing-masing unsur atau senyawa tersebut. Sehingga muncul konsep massa atom atau massa molekul. Jika 1 mol suatu unsur ditimbang dalam gram, maka akan diperoleh massa atom dari unsur tersebut. Dan jika 1 mol suatu senyawa ditimbang dalam gram, maka akan diperoleh massa molekul dari senyawa tersebut. Jika kita gambarkan secara sederhana, hubungan mol dengan massa adalah sebagai berikut. Kita memiliki 4 buah tabung gas. Setiap tabung berisi gas 1 mol. Maka jumlah molekul pada setiap tabung adalah 6,022 kali 10 pangkat 23 molekul. Jika gas di dalam tabung adalah metan,
maka masanya adalah 16 gram. Jika gas di dalam tabung adalah etan, maka masanya adalah 30 gram. Dan jika gas di dalam tabung adalah propan, masanya adalah 44 gram. Dan jika gasnya adalah butan, maka masanya adalah 58 gram. Hubungan mol dengan volume gas. Volume gas sangat dipengaruhi oleh tekanan dan suhu. Maka perlu ditetapkan suhu tertentu dan tekanan tertentu yang disebut dengan keadaan standar gas. Menurut perjanjian, yang ditetapkan sebagai keadaan standar gas adalah suhu 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer. Dengan menggunakan rumus PV sama dengan nRT, dapat dihitung volume 1 mol gas pada keadaan standar, yaitu PV sama dengan nRT, maka 1 kali V sama dengan 1 kali 0,08205 kali 273. V sama dengan 22,4. Jadi, setiap 1 mol gas apa saja pada keadaan standar atau 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer mempunyai volume 22,4 liter. Jika kita gambarkan secara sederhana, hubungan antara mol dengan volume gas dan massa molekul adalah sebagai berikut. Kita memiliki 4 buah tabung gas. Setiap tabung berisi gas 1 mol atau 22,4 liter pada suhu 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer. Maka jumlah molekul pada setiap tabung adalah 6,022 kali 10 pangkat 23. Jika gas di dalam tabung adalah CH4, maka berat gas tersebut adalah 16 gram. Jika gas di dalam tabung adalah C2H6, beratnya adalah 30 gram. Jika gas dalam tabung adalah C3H8, beratnya 44 gram. Dan jika gas di dalam tabung adalah C4H10, maka beratnya adalah 58 gram. Formula perhitungan berat vapor.
Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa berat gas dalam suatu wadah tertentu, tangki atau tabung, dapat dihitung dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, dari data hasil pengukuran, kita dapat menghitung volume gas pada keadaan standar, yaitu 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer. Kedua, dari volume gas pada keadaan standar ini dapat dihitung jumlah mol. Karena 1 mol gas pada keadaan standar mempunyai volume tertentu, yaitu 22,4 liter. Selanjutnya, yang ketiga adalah dari jumlah mol yang telah diketahui ini dapat dihitung berat gas karena setiap mol gas memiliki massa atau berat molekul tertentu. Kita tulis kembali hukum gas ideal. P kali V per T sama dengan konstan. Atau P1 kali V1 dibagi T1 sama dengan P2 kali V2 per T2. Hukum gas ideal ini dapat kita tulis kembali dengan cara yang berbeda, yaitu PS kali VS dibagi TS sama dengan PO kali VO dibagi TO. Atau VS sama dengan VO kali PO per PS kali TS per TO. Di mana VS sama dengan volume gas pada keadaan standar atau 0 derajat Celcius dan 1 atmosfer. VO sama dengan volume gas observed atau pengukuran. PO sama dengan tekanan gas observed atau pengukuran. PS adalah tekanan gas standar 1 atmosfer. TS adalah suhu gas standar atau 0 derajat Celcius atau 273 Kelvin, dan TO adalah suhu gas observed atau pengukuran dalam Kelvin. Kita tulis kembali VS sama dengan VO kali PO per PS kali TS per TO. Ini adalah volume gas pada keadaan standar. Jika volume dalam keadaan standar ini dikalikan dengan 1 per 22,4, maka akan diperoleh jumlah mol. Jika jumlah mol ini dikalikan dengan massa molekul atau berat molekul, maka akan diperoleh berat gas dalam gram. Jika berat gas
dalam gram ini dikalikan dengan 1/1000, maka akan diperoleh berat gas dalam kilogram. Di mana Vs adalah volume gas pada keadaan standar, yaitu 0 derajat Celcius atau 273 Kelvin dan 1 atmosfer. VO adalah volume gas observed atau hasil pengukuran. PO adalah tekanan gas observed atau hasil pengukuran. PS adalah tekanan gas pada keadaan standar, yaitu 1 atmosfer atau sama dengan 1,033 kg per cm persegi. TS adalah suhu gas pada keadaan standar, yaitu 0 derajat Celcius atau 273 Kelvin. TO adalah suhu gas observed atau pengukuran dalam Kelvin. Dari formula berat gas ini, kita dapat mengganti nilai PO dengan P gauge ditambah 1,033. Nilai PS dengan 1,033, nilai TS dengan 273, dan nilai TO dengan 273 plus suhu pengukuran dalam derajat Celcius. Sehingga formula menjadi berat gas sama dengan VO kali P gauge plus 1,033 per 1,033 kali 273 per 273 plus T kali 1/22,4 kali BM kali 1/1000. Di mana VO adalah volume gas observed, yaitu sama dengan total volume tangki dikurangi dengan volume LPG dalam keadaan cair. P gauge adalah tekanan gas dari alat ukur dalam kilogram per cm². 1,033 adalah tekanan gas pada keadaan standar. 273 adalah suhu gas pada keadaan standar. T sama dengan suhu gas observed atau pengukuran dalam derajat Celcius, dan BM adalah massa molekul atau berat molekul. Untuk tekanan bisa disesuaikan dengan satuan tekanan dari alat ukur tekanan atau pressure gauge yang digunakan. Jika satuan alat ukur tekanan adalah bar, maka tentu saja 1 atmosfer menjadi sama dengan 1,013 bar. Jika suhu vapor tidak sama dengan suhu kalibrasi tangki, lakukan perhitungan koreksi muai ruang terhadap volume vapor. Bentuk lain dari formula perhitungan berat vapor adalah berat gas sama dengan VO kali PF kali TF kali BM kali 1/2000.
22.400. Di mana PO adalah volume gas atau vapor observed, PF adalah faktor tekanan, yaitu sama dengan Pg plus 1,033 dibagi dengan 1,033, di mana Pg adalah dalam kilogram per cm persegi. Kemudian TF adalah faktor suhu sama dengan 273 per 273 plus T, di mana T adalah suhu gas atau vapor dalam derajat Celcius. Kemudian BM adalah massa atau berat molekul. Langkah-langkah perhitungan kuantitas LPG. Perhitungan kuantitas LPG dapat dibagi dalam 3 tahap, yakni A. Tahapan perhitungan berat LPG yang berupa cairan. B. Perhitungan berat LPG yang berupa vapor atau gas. C. Adalah perhitungan total berat LPG. Perhitungan berat LPG yang berada dalam bentuk cairan terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, siapkan dan periksa data pengukuran, yaitu tinggi cairan, suhu cairan, suhu vapor, tekanan vapor, dan hasil laporan tes laboratorium. Kemudian siapkan tabel kalibrasi tangki dan tabel pengukuran minyak, yaitu Petroleum Measurement Table ASTM D1250. Yang kedua, hitung volume observed LPG yang berupa cairan. Hitung volume LPG cair pada suhu kalibrasi dari data tinggi cairan dan tabel kalibrasi tangki. Kemudian hitung volume observed dari volume pada suhu kalibrasi dikalikan dengan koreksi muai ruang jika suhu LPG di tangki tidak sama dengan suhu kalibrasi. Yang ketiga, hitung volume standar. Langkah-langkahnya adalah dapatkan atau hitung density 15 derajat Celcius dari pengukuran density suhu sampel dan tabel 53 ASTM IP 1250. Data density 15 derajat Celcius juga dapat diperoleh dari laboratorium jika kita mengirimkan sampel ke laboratorium. Kemudian, hitung volume correction factor atau VCF dari density 15 derajat Celcius dan suhu LPG cair dalam tangki dengan tabel 54 ASTM IP 1250. Setelah itu, hitung volume 15 derajat Celcius atau volume standar dengan volume observed dikalikan dengan VCF. Kemudian yang keempat, hitung berat LPG yang berupa cairan dalam kilogram dalam vakum.
Berat LPG cair dalam vakum adalah volume standar 15 derajat Celcius dikalikan dengan density standar 15 derajat Celcius. B. Perhitungan berat LPG vapor. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, hitung volume vapor observed. Untuk itu terlebih dahulu kita cari volume vapor pada suhu kalibrasi, yaitu sama dengan total volume tangki pada suhu kalibrasi dikurangi dengan volume LPG dalam bentuk cairan pada suhu kalibrasi. Selanjutnya, hitung volume vapor observed dari volume vapor pada suhu kalibrasi dikalikan dengan koreksi Moe ruang jika suhu vapor di tangki tidak sama dengan suhu kalibrasi. Kemudian yang kedua adalah ambil data massa atau berat molekul. Data massa atau berat molekul diperoleh dari laporan pemeriksaan laboratorium atau dengan perhitungan dari komposisi LPG. Kemudian yang ketiga, hitung berat vapor. Berat vapor dihitung dengan volume berat vapor dalam kilogram. C. Perhitungan berat total LPG, yaitu berat LPG dalam bentuk cair dan dalam bentuk vapor. Yang pertama, jumlahkan berat LPG yang berupa cairan dan berat LPG dalam bentuk vapor. Berat LPG cair dalam vakum ditambahkan dengan berat LPG vapor dalam vakum. Kemudian yang kedua, hitung berat LPG di udara. Berat LPG di udara adalah sama dengan berat LPG total dalam vakum dikalikan dengan faktor konversi massa dalam vakum ke berat di udara dari tabel 56. Ini adalah tabel 56 untuk konversi berat di udara ke berat dalam vakum dan sebaliknya. Tabel ini harus dengan data masukan density 15 derajat Celcius. Contoh perhitungan. Pressurized spherical tank nomor T120 dengan kapasitas penuh pada suhu kalibrasi 30 derajat Celcius adalah 5.997.347 liter. Berisi LPG mix dengan data pengukuran sebagai berikut. Tinggi cairan LPG sama dengan 783,8 cm. Suhu cairan LPG sama dengan 24,5 derajat Celcius. Suhu vapor 27 derajat Celcius. Dan tekanan vapor 6,5 kg per cm persegi. Hasil tes lab report menunjukkan bahwa LPG mix adalah
campuran propan butan dengan komposisi 30-70 dan density 15 derajat Celcius adalah sama dengan 0,5453. Faktor muai ruang baja tangki sama dengan 1 ditambah 0,0000348 kali dalam kurung T dikurangi 30 derajat Celcius. Diminta untuk menghitung berat LPG yang berupa cairan dalam vakum, berat LPG yang berupa vapor dalam vakum, total berat LPG cairan dan LPG vapor dalam vakum, dan total berat LPG cairan dan vapor dalam metrik ton di udara. Penyelesaian. Yang pertama, kita mencari volume LPG dalam bentuk cair pada suhu kalibrasi. Dari tabel kalibrasi tangki T120 dapat kita lihat tinggi cairan LPG cair pada 783,0 cm adalah 1.669.863 liter. Selanjutnya pada tinggi cairan 784 cm, volumenya adalah 1.673.486 liter. Selisih tinggi cairan 1 cm, volumenya sama dengan 3.623 liter. Selisih tinggi cairan 0,8 cm, volumenya sama dengan 0,8 kali 3.623 sama dengan 2.898 liter. Jadi pada tinggi cairan 783,8 cm, volumenya adalah 1.669.863 ditambah 2.898. Jadi volume LPG dalam bentuk cair pada suhu kalibrasi adalah sama dengan 1.672.761 liter. LPG cair pada suhu 24,5 derajat Celcius. Sehingga ini berarti suhu LPG cair tidak sama dengan suhu kalibrasi. Berapa volume LPG cair pada suhu 24,5 derajat Celcius ini? Kita cari faktor muai ruang tangki, yaitu sama dengan 1 ditambah 0,0000348 kali dalam kurung 24,5 dikurangi 30. Faktor muai ruang baja tangki sama dengan 1 ditambah 0,0000348 dikalikan dengan minus 5,5 sama dengan 0,9998086. Sehingga LPG cair pada suhu 24,5 derajat Celcius adalah
sama dengan 1.672.761 kali 0,9998086. Jadi, volume LPG cair pada suhu 24,5 derajat Celcius adalah sama dengan 1.672.441 liter. Kemudian kita cari volume LPG dalam bentuk cairan pada suhu 15 derajat Celcius atau standar. Diketahui density LPG yang berupa cairan pada suhu 15 derajat Celcius adalah 0,5453 dan suhu observ dari LPG di dalam tangki yang berupa cairan adalah 24,5 derajat Celcius. Dari tabel 54, density 15 derajat Celcius 0,5453 ada di antara 0,545 dan 0,550 kg per liter. Pada density 15 derajat Celcius 0,545 dan suhu 24 derajat Celcius, VCF-nya adalah 0,977. Pada density 15 derajat Celcius 0,550 dan suhu 24,5 derajat Celcius, VCF-nya adalah 0,978. Maka pada density 15 derajat Celcius 0,5453 dan suhu 24,5 derajat Celcius, VCF-nya adalah sama dengan dalam kurung 0,5453 dikurangi 0,545 dibagi dalam kurung 0,550 dikurangi 0,545 dikalikan dengan dalam kurung 0,978 dikurangi 0,977. Kemudian hasilnya ditambahkan dengan 0,977 sama dengan 0,97706. Jadi volume LPG dalam bentuk cairan pada suhu 15 derajat Celcius adalah 1.672.441 dikalikan dengan 0,97706. Hasilnya sama dengan 1.634.075 liter pada suhu 15 derajat Celcius. Maka berat LPG cair sama dengan 1.634.075 kali 0,5453 sama dengan 891.061 kg dalam vakum. Volume vapor pada suhu kalibrasi sama dengan 5.997.347 liter
dikurangi dengan 1.672.761 sama dengan 4.324.586 liter. Kemudian selanjutnya kita menghitung volume vapor pada suhu 27 derajat Celcius. Faktor muai ruang tangki sama dengan 1 ditambah 0,0000348 dikalikan dengan dalam kurung 27 dikurangi 30. Faktor muai ruang tangki sama dengan 1 ditambah 0,0000348 kali minus 3 sama dengan 0,9998956. Maka volume vapor pada 27 derajat Celcius sama dengan 4.324.586 dikalikan dengan 0,9998956. Sehingga volume vapor pada suhu 27 derajat Celcius adalah 4.324.135 liter. Selanjutnya kita menghitung berat daripada vapor atau berat gas. Dengan rumus berat gas sama dengan VO kali P gauge plus 1,033 dibagi 1,033 dikalikan dengan 273 dibagi 273 plus T dikalikan dengan 1/22,4 dikalikan dengan berat molekul dikalikan dengan 1/1000 berat dalam kilogram. Maka berat vapor atau gas adalah sama dengan 4.324.135 dikalikan dengan 6,5 plus 1,033 dibagi 1,033 dikalikan dengan 273 dibagi 273 plus 27 dikalikan dengan 1/22,4 dikalikan dengan berat molekul dikalikan dengan 1/1000. Komposisi LPG mix propan butan adalah 30-70. Maka berat molekul adalah sama dengan 0,3 kali 44 ditambah 0,7 kali 58 sama dengan 53,8 gram. Dengan memasukkan nilai berat molekul, maka berat gas atau vapor sama dengan 4.424.135 dikalikan dengan 7,533/1033 dikalikan dengan 273/300 dikalikan dengan 1/22,4 dikalikan dengan 53,8
dikalikan dengan 1/1000. Hasilnya, berat gas atau vapor adalah 68.920 kg. Berat ini adalah berat dalam vakum. Selanjutnya, kita hitung berat total LPG, yaitu berat LPG yang berupa cairan dan LPG yang berupa gas atau vapor. Sama dengan 891.061 ditambah dengan 68.920 sama dengan 959.981 kg dalam vakum. Pada tabel nomor 56 untuk konversi berat dalam vakum ke berat di udara, density 0,5453 ada di antara 0,5422 dan 0,5673. Faktor konversi berat dalam vakum ke berat di udara dari density di antara 0,5422 dan 0,5673 adalah 0,99795. Maka total berat LPG di udara sama dengan 959.981 kg kali 0,99795 kali 1/1000 sama dengan 958,013 metrik ton. Demikian video ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Sampai jumpa pada video berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.